Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dah amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Johar Ali MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Public Speaking dan teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah SWT karena atas hidayahnya kita masih diberikan kesempatan untuk belajar, bernapas, juga beraktivitas. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari jalan kegelapan hingga jalan terang benderang. Saya akan berbicara tentang menjadi pembelajar sepanjang hayat. Teman-teman, izinkan saya bertanya, pernahkah Anda merasa cukup dengan ilmu yang Anda miliki? Atau mungkin ada di antara kita berpikiran bahwa kita sudah lulus, sudah kuliah, sudah punya gelar, cukup gitu. Tapi pernahkah kalian sadar bahwa setiap hari itu teknologi berubah, informasi baru muncul, terus tantangan hidup juga berkembang. Di sini saya teringat satu hadis di mana Rasulullah SAW bersabda, "Atrabul ilmah minal mahdi lillah," yang artinya tuntutlah ilmu dari buayan hingga liang lahat. Hadis ini tidak hanya berbicara tentang sekolah formal, tetapi tentang proses seumur hidup. Menjadi pembelajar sepanjang hayat bukanlah pilihan, melainkan keharusan bagi siapa yang ingin tetap relevan, bermanfaat, dan juga bertumbuh. Ada 3 alasan kenapa kita harus terus-menerus belajar sampai seumur hidup. Yang pertama, karena ilmu menjadikan hati kita hidup. Orang yang berhenti belajar hatinya mulai kering. Ia akan cepat bosan, cepat mengeluh, dan juga cepat merasa tua. Sebaliknya, seorang pembelajar sejati, meskipun usianya senja, matanya tetap akan bercahaya karena selalu ingin menggali hal-hal yang baru. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran surat Al-Mujadilah ayat 11 bahwa Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Jadi, belajar adalah ibadah sekaligus jalan kemuliaan. Yang kedua, dunia terus berubah tanpa menunggu kita. Yang ketiga, belajar adalah bentuk syukur atas apa yang diberikan oleh Allah SWT. Bayangkan jika kita diberi hadiah sebuah smartphone tercanggih, tetapi tidak pernah mempelajari fitur-fiturnya, itu akan sia-sia. Demikian pula dengan akal kita. Belajar adalah cara kita berterima kasih kepada Allah SWT yang sang pemberi nikmat. Setelah kita membaca satu halaman buku atau menonton satu video edukasi, kita sedang bersyukur dan menikmati apa yang diberikan oleh Allah SWT. Sekarang saya akan mengajak Anda sejenak. Tutup mata Anda, kemudian tanyakan kepada diri Anda sendiri, hal baru apa yang ingin Anda pelajari hingga terus tertunda sampai saat ini. Mungkin belajar masak, mungkin belajar public speaking, mungkin belajar desain grafis, atau mungkin belajar menulis. Sudah dapat? Jangan biarkan jawaban ini berakhir di dalam kepala saja. Saya tidak akan berhenti di sini dengan pertanyaan retoris mengambang. Saya akan memberikan tantangan yang nyata untuk Anda. Mulai hari ini, setelah video ini selesai, luangkan 5 menit untuk mencari satu sumber belajar tentang keterampilan yang tadi kalian cari. Bisa dari video YouTube, bisa dari artikel, atau buku-buku yang lainnya, atau mungkin kalian bertanya pada teman-teman kalian yang sudah mahir. Nah, luangkan hanya 15 menit untuk setiap hari untuk mempelajarinya. Jangan bilang nanti ya, atau mungkin besok lusa rencana, karena waktu tidak akan pernah merasa cukup. Saya ajak teman-teman semua menjadi pembelajar yang tidak hanya mendengar, tetapi bertindak. Buktikan bahwa hadis dari buaya hingga liang lahat itu benar-benar hidup di dalam diri kita. Dimulai dari langkah kecil yang konsisten. Ingat, tidak perlu sempurna. Yang terpenting, kita berani memulainya.
Kesimpulannya, menjadi pembelajar sepanjang hayat adalah yang pertama, menghidupkan hati dengan ilmu. Yang kedua, mengikuti perubahan zaman tanpa tertinggal. Dan yang ketiga, bentuk syukur melalui pemanfaatan akal. Jangan pernah merasa cukup, karena di atas setiap orang yang berilmu masih ada orang yang lebih tahu. Jadilah orang yang hari ini lebih baik dari hari yang kemarin, dan jangan biarkan hari esok sama saja dengan hari ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.